Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang tetap setia mengikuti acara kami yang kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube GCC, Jesus Christ Community. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Di minggu yang terakhir di bulan September, tepatnya 27 September, kita beribadah lewat online. Kita akan membahas hari ini dengan satu topik yang cukup menarik, bertumbuh semakin dewasa. Namun sebelum kita masuk ke topik firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau nyanyikan saat ini. Yang pertama, Pohon di Tepi Air. Bertumbuh dewasa itu sangat memerlukan makanan dan minuman. Sebatang pohon, jika dia tidak mendapatkan suplai makanan dari tanah dan air yang cukup, maka pohon itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, pohon yang mendapatkan cukup air di tepi air itulah seperti yang dikatakan oleh pemazmur Raja Daud, dia akan tumbuh bersubur, berdaun dan menghasilkan buah. Lagu yang kedua, Iman yang Menembus Badai. Jika engkau ingin dewasa, salah satu cara mendewasakan kita adalah badai-badai yang kita hadapi membentuk karakter kita, membentuk iman kita, membentuk daya tahan kita sehingga kita menjadi kuat. Itu kedewasaan. Yang ketiga adalah iman yang mengalahkan dunia. Setelah kita bertumbuh dewasa, iman kita berkembang, iman kita bertumbuh, dan iman itulah yang bisa mengalahkan dunia dan segala keinginannya. 3 lagu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku melimpah.
Iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah. Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah. Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, dan saya yakin pula Bapak Ibu di rumah pun mengikuti pujian dan penyembahan ini. Walaupun lagu-lagu itu mungkin masih asing atau baru pertama kali Bapak Ibu dengar, tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa nikmati suasana kehadirat Tuhan di dalam ibadah live streaming pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Hormat, puji, persembahan kami haturkan di hadapan Engkau, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami menghadap Engkau dengan doa-doa kami, dengan pujian-pujian kami di masa COVID
yang belum ada tanda-tanda berakhir dari bumi pertiwi. Hari ini kami masuk ke tanggal 27 September. Artinya sudah 9 bulan virus itu melanda dunia, tapi tidak ada kunjung selesai. Kami belum tahu akan sampai kapan, dan kami belum tahu juga kegiatan ibadah kami di gedung bisa kami lanjutkan kapan. Tapi walaupun kami beribadah secara online tidak menghalangi kami untuk bersekutu, tidak menghalangi engkau untuk berkarya melalui firman-firman yang akan kami dengar saat ini. Karena itu siapkan hati kami, urapi kami, buka hati dan telinga kami, agar kami diberikan makanan rohani yang sehat untuk masa-masa saat ini, sehingga iman kami bertumbuh dengan sehat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah bertumbuh semakin dewasa. Bertumbuh menjadi besar dan dewasa adalah hal yang seharusnya dialami oleh semua makhluk hidup dan juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, mungkin dimulai dari biji. Kita tanam biji dan tergantung jenis tumbuhannya. Dari biji ini kemudian setelah beberapa waktu mulailah tumbuh benih. Dia akan tumbuh di atas permukaan tanah, mungkin masih muda. Setelah itu benih mulai tumbuhlah daun, 1 helai, 2 helai, dan pelan tapi pasti benih yang tumbuh itu mungkin membentuk satu pohon. Dan akan bertumbuh terus tergantung jenis pohon Anda yang Anda tanam. Ada pohon yang mungkin 1 tahun sudah bisa menghasilkan bunga, ada yang butuh 5 tahun, ada yang butuh 10 tahun. Misalnya pohon kelapa memerlukan waktu sekitar 5 tahun. Tapi pohon durian memerlukan waktu di atas 10 tahun. Dengan catatan bukan dicangkok. Kalau kita tanam dari biji sampai menghasilkan durian, bisa di atas 10 tahun. Lalu bagaimana dengan bonsai? Bonsai kan tidak bertumbuh. Nah, bonsai itu sebenarnya tumbuhan yang dipaksakan bertumbuh secara tidak normal, yang dimanfaatkan khusus untuk hiasan. Memang banyak bonsai yang punya nilai seni tinggi dan harganya juga tinggi. Tapi itu adalah tumbuhan yang bertumbuh tidak normal. Kemudian hewan. Hewan itu mungkin dimulai dari kandungan sekian bulan, tergantung juga jenis hewannya. Jelas kalau kambing dengan sapi mungkin waktu mengandungnya beda. Kemudian kambing dibandingkan dengan gajah, itu jauh lebih lama gajah. Bisa setahunan gajah itu di dalam kandungannya baru bisa dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan, hewan itu kalau sudah dilahirkan kadang-kadang ada hewan yang bisa jalan. Seperti gajah tadi, atau seperti sapi, begitu dia dilahirkan, mungkin awalnya masih tidak ada keseimbangan, masih goyah, tapi pelan tapi pasti beberapa jam kemudian sapi sudah mulai bisa berjalan. Dan hewan itu akan terus tumbuh besar. Setelah cukup besar, dia akan kawin, kemudian menghasilkan anak tua, dan akhirnya hewan itu meninggal. Kalau tidak dipotong, ya meninggal. Ya. Lalu bagaimana dengan manusia? Sama juga. Kita ada di dalam kandungan. Nah, sebagai manusia biasanya tuh rata-rata 9 bulan lewat. Tidak sampai setahun lah. Kalau setahun itu sudah cukup aneh, masalah sedikit. Setelah lahir tidak langsung berjalan. Kalau hewan tadi setelah lahir langsung berjalan, tidak demikian dengan manusia. Dia mulai tengkurap, bolak-balik badan. Setelah itu dia mulai belajar duduk, kemudian mulai merangkak, kemudian mulai berjalan, lari, sekolah, kerja, menikah, beranak, tua, dan akhirnya meninggal juga. Nah, inilah tahap-tahap perkembangan manusia. Intinya adalah semua makhluk yang hidup termasuk tumbuhan itu harus bertumbuh semakin besar atau semakin dewasa. Jika tidak mengalami pertumbuhan maka dianggap tidak normal.
Lalu bagaimana dengan segi rohani? Seiring berjalannya waktu, Allah juga ingin kita ini bertumbuh secara dewasa, baik secara pribadi-pribadi maupun di dalam satu organisasi gereja. Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa. Dan bagaimana wujud kedewasaan tersebut? Kita coba lihat, baca Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Kita lihat di Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Perhatikan kata ini, ditinjau dari sudut waktu. Karena kedewasaan itu, pertumbuhan itu sangat ditentukan oleh waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nangkap nggak Bapak Ibu? Kamu masih memerlukan susu. Susu itu artinya bayi. Bayi terus. Kapan bertumbuh dan menjadi dewasa? Karena hanya yang dewasa inilah yang sanggup menerima makanan yang keras. Kalau bayi, dia akan terus minum susu dan minum susu. Kemudian ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini secara sudut rohani, hanya anak kecil yang cocok minum susu. Tapi kalau dia sudah mulai tumbuh dewasa, susu itu sudah nggak cukup memadai untuk pertumbuhan dia, maka dia butuh makanan yang keras, makanan yang sudah mulai cukup bergizi untuk perkembangannya. Bayangkan, waktu kecil dikasih susu, bertahun-tahun kasih susu, pertumbuhannya tidak normal dan tidak akan mencukup untuk suplai makanan untuk tubuh kita. Kemudian 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika kita tumbuh dewasa, tentu logika kita, cara berpikir kita juga akan mengalami kedewasaan. Sehingga kita bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, baik dan jahat. Nah, baik dan jahat di sini tentu satu sisi itu berbicara tentang karakter, sisi lain itu berbicara tentang pengajaran-pengajaran. Nah, apakah pengajarannya benar atau tidak benar? Kalau engkau bertumbuh dewasa secara rohani, pemahaman terhadap Alkitab bertumbuh dewasa, maka engkau akan tahu ini benar atau tidak. Sehingga dengan kondisi demikian, engkau tidak akan mengalami penyesatan. Bapak Ibu yang saya kasih, bukti adanya keinginan Allah agar kita bertumbuh menjadi dewasa diungkapkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, yang dicatatkan dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca dulu ayat-ayat tersebut. Karena walaupun hanya terdiri dari 4 ayat, tapi bisa ditemukan ciri khas kedewasaan seorang atau sebuah gereja, sehingga menjadi mandiri dan juga menjadi produktif. Kan Allah ingin bertumbuh, kita bertumbuh baik pribadi maupun di dalam gereja. Kita baca dulu Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Bapak Ibu, saya ingin kupas dulu dengan Anda di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sini berbicara tentang perumpamaan. Yang namanya perumpamaan itu bukan peristiwa yang benar-benar terjadi, tapi sebuah kisah, sebuah cerita yang dibuat sedemikian rupa, yang di dalamnya mengandung makna-makna pengajaran yang sangat penting. Di ayat yang ke-6 dikatakan seorang ini siapa? Yang jelas seorang ini adalah pemilik kebun anggur ini. Dia datang kepada tukang kebun. Oke, rupanya pemilik kebun ini sudah sering
datang melihat kebun anggurnya, dan di tengah kebun ini ada satu pohon ara yang menjadi fokus perhatian. Rupanya sang pemilik kebun ini ingin menikmati buah pohon ara. Nah, pohon ara ini apa? Seorang ini apa? Yang tumbuh di kebun anggurnya. Lalu kebun anggur ini apa? Sebenarnya perumpamaan begini. Seorang ini menunjukkan Tuhan. Dalam hal ini tentu kita berbicara Tuhan Yesus. Mempunyai pohon ara. Pohon ara ini berbicara pribadi. Kebun anggur ini berbicara satu wadah. Pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Nah, kita harus tangkap dulu. Kebun anggur ini kalau di dalam Alkitab itu menunjukkan bangsa Israel. Tapi dalam konteks sekarang kebun anggur itu menunjukkan gereja. Lalu pohon ara itu apa? Pohon ara itu adalah jemaat secara pribadi-pribadi. Menghasilkan buah, artinya Tuhan itu ingin kita bertumbuh seperti pohon tadi, bertumbuh dari benih, bertumbuh menjadi pohon, kemudian harus menghasilkan buah. Jika pohon itu tidak menghasilkan buah, maka dianggap tidak normal pertumbuhannya, atau percuma dia tumbuh di kebun ini. Tuhan ingin menikmati buah kita orang Kristen secara pribadi-pribadi. Buah perkataan kita, buah perbuatan kita, buah pelayanan kita, buah-buah yang Tuhan harapkan adalah yang bisa menyenangkan Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Itu buah-buah yang Tuhan harapkan. Kemudian di ayat ke-7 ada pengurus kebun. Rupanya Tuhan itu sudah mencari buah dalam diri kita, tidak ditemukan. Lalu berbicara kepada pengurus kebun. Siapakah pengurus kebun? Pengurus kebun ini adalah yang mengurus gereja. Dalam konteks ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mengurus gereja. Lalu pengurus-pengurus gereja, majelis-majelis, pengerja-pengerja. Ini adalah pengurus kebun. Kemudian 3 tahun. 3 tahun ini adalah masa pertumbuhan. Artinya, engkau sebagai seorang jemaat, dari engkau dibaptis percaya Yesus, dalam waktu 3 tahun engkau mestinya sudah bertumbuh dewasa, sudah bisa menghasilkan buah. Itu secara rohani, bukan secara jasmani. Tentu kalau pertumbuhan secara jasmani 3 tahun itu masih kecil. 3 tahun itu baru berlari. Mungkin baru mulai direncanakan masuk ke playgroup. Bapak Ibu saya kasih. Tapi secara rohani 3 tahun Anda harus bertumbuh dewasa. Waktu Tuhan datang mencari buah, tidak ditemukan, lalu berbicara kepada pengurus kebun, tebang. Tebang ini yang sangat membahayakan. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Karena Tuhan ditebang. Apa makna ditebang? Ditebang itu dipotong. Kalau Tuhan sudah mulai tebang, kalau dalam konteks gereja hal itu dipecat dan lain sebagainya, wah itu mengerikan. Anda pasti mati kalau dia tebang. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar di dalam hidupnya sebenarnya Tuhan sedang menebang dia. Apa wujud Tuhan tebang? Penyakit datang, itu Tuhan tebang. Usahamu hancur, Tuhan tebang. Usahamu goyang, Tuhan sedang mau tebang. Kemudian pernikahanmu, anak-anakmu hancur, Tuhan itu sedang memotong. Karena itu hati-hati, ketika Tuhan memotong itu akan sangat berbahaya. Lalu ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh lagi tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekeliling dia dan memberi pupuk kepadanya. Pengurus kebun ini berbicara kepada Tuhan, kepada pemilik kebun. Karena dia hanya pegawai, hanya orang upahan. Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Ini adalah permohonan. Artinya pengurus gereja itu dalam konteks ini hamba Tuhan, pengerja, majelis, diakan, penatua dan sebagainya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati jemaat ini, ampuni jemaat ini supaya bertumbuh. Itu sering dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan menggembalakan jemaat Tuhan. Itu adalah doa. Tapi dalam doa ini tidak cukup. Kemudian pengurus kebun berkata, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Tanah ini menunjukkan apa? Cangkul itu menunjukkan apa? Di dalam Alkitab, tanah itu menunjukkan hati manusia. Dicangkul itu artinya ditegur, dinasihati. Sama seperti tanah dicangkul, kalau tanah itu ibarat
hati, itu waktu dicangkul itu sakit sekali. Ditegur, dinasihati, marah, itu sakit sekali. Okay? Tapi banyak jemaat yang memang harus seperti itu. Kalau tidak ditegur, tidak dinasihati, dia tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Terus akan anak-anak, dan anak-anak tidak akan bisa bertumbuh menjadi dewasa. Setelah itu dikasih pupuk. Apakah yang dimaksud dengan pupuk? Pupuk itu tidak lain yaitu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang bisa mendewasakan kita. Sehingga di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hanya firman inilah yang menjadi pupuk bagi kita, yang bisa memupuk agar kita bertumbuh semakin dewasa, iman kita semakin berkuat, iman kita semakin berakar, semakin kokoh, sehingga kalau kita sudah bertumbuh dengan baik, kita bisa menghasilkan buah. Kemudian ayat 9, mungkin, perhatikan kata mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah ia. Ayat 9 itu adalah masa kelonggaran. Jika 3 tahun tidak menghasilkan buah, lalu tahun yang keempat tetap tidak menghasilkan buah, pengurus kebun berkata, ya sudah dipotong saja. Artinya putus harapan, putus asa sudah. Ketika engkau dipotong, wah repot sudah. Kita harus ditumbuh dewasa. Lalu harus bertumbuh dewasa dalam hal apa saja? Ada 2 yang akan kita kupas pada hari ini. Bertumbuh dewasa dalam memandang dunia ini. Artinya, kalau engkau bertumbuh menjadi dewasa, sudut pandang engkau terhadap dunia itu sudah berbeda. Saya ambil sebuah ilustrasi. Katakanlah kita memberikan sebuah boneka. Oke, anggap saja ini boneka. Oke? Boneka ini harganya hanya Rp10.000. Lalu Anda sediakan uang 1 lembar Rp100.000. Anda coba kasihkan kepada seorang anak yang berumur 1 tahun atau 2 tahun. 10.000 harga boneka dan uang kertas 100.000. Anak itu pilih yang mana? Coba renungkan baik-baik. Apakah anak itu akan pilih uang atau pilih boneka? Saya yakin anak itu akan pilih boneka. Karena apa? Sesuai dengan taraf umur dia saat itu. Boneka dia tahu ini alat, ini mainan. Sehingga dia memilih boneka. Karena kita saat itu hanya berikan kesempatan kepada dia memilih uang atau boneka. Kenapa dia pilih boneka? Bagi orang dewasa kita berkata, ini anak bodoh ya. Bukan bodoh. Karena ini memang taraf pertumbuhan dia baru sampai seperti itu. Dia belum bisa membedakan nilai. Jika engkau kasih uang, mungkin uang itu nggak bernilai. Dia akan sobek-sobek, dia akan gigit-gigit, dia buang sama dia. Tapi kasih boneka, dia akan kesenangan. Itulah pertumbuhan. Tapi jika anak itu 10 tahun, setelah itu kita uji kembali. Boneka yang harganya 10.000 dan uang 100.000, yang dipilih anak itu yang mana? Kalau anak berumur 10 tahun itu tetap pilih boneka yang harga 10.000, kayaknya pertumbuhan anak itu bermasalah. Pertumbuhan anak ini nggak beres. Ada mental dia nggak beres. Kedewasaan berpikir nggak beres. Kalau dia sudah umur 10 tahun, pasti dia akan pilih uang. Karena dengan uang ini dia bisa beli 10 boneka. Nah, inilah gambaran bahwa kita harus bertumbuh dewasa. Termasuk juga cara sudut pandang kita terhadap dunia ini, kita harus bertumbuh dewasa. Namun faktanya, banyak orang Kristen itu seperti anak kecil. Tidak bisa membedakan nilai dunia dengan sorga. Bagaimana cara bedakan nilai dunia dengan sorga? Coba kita lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kita lihat ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini berbicara tentang, ayat 31 ini berbicara tentang kekhawatiran hidup. Manusia memang tidak bisa lepas yang namanya kekhawatiran. Apalagi di zaman corona saat ini. Kita khawatir kena tertular. Yang tertular takut, khawatir mati. Lalu yang sehat khawatir ekonominya mengalami krisis. Takut dipecat dari perusahaannya. Kita takut dan khawatir dengan masa seperti sekarang ini. Tapi jika ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, justru menunjukkan kita tidak dewasa secara rohani. Kalau imanmu bertumbuh baik, rohani bertumbuh baik, serahkan saja kepada Tuhan.
Karena kita lahir dengan tangan kosong, akan kembali juga dengan tangan kosong, apalagi yang dipusingkan. Karena kita masih mati kok. Sekaya apapun kita mati, yang miskin apalagi, tetap kita akan pergi. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita akan diambil dua potongan kalimat ini. Ayat 32a. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah, pengharapan hidupnya adalah di dunia. Ketika dunia ini dia gagal, maka gagallah hidup dia. Karena yang dicari memang di dunia, mencari kekayaan, mencari kemuliaan, mencari kenikmatan hidup. Kalau semuanya itu tidak dia dapatkan, maka hidup ini sudah enggak ada nilai lagi. Hidup ini sudah tidak ada harapan lagi di dunia. Itu yang terjadi, Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi bagaimana dengan orang Kristen? Di ayat 32b, Allah Maha Kuasa tahu. Di sini dikatakan, bahkan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Artinya, Tuhan tahu nggak Anda butuh uang? Tuhan tahu nggak Anda butuh perlindungan dari virus corona? Tuhan tahu nggak Anda membutuhkan kesehatan? Tuhan tahu kok. Semuanya Tuhan tahu. Artinya kebutuhan orang-orang yang tidak percaya Tuhan begini. Kebutuhan orang-orang yang percaya Tuhan, orang Kristen juga sama. Bukan berarti orang dunia makan nasi, kita makan batu. Enggak. Apapun kebutuhan orang dunia, apapun yang dicari, sama kita juga cari. Dan Tuhan berkata, aku tahu semua yang engkau butuhkan, engkau harapkan, aku tahu. Tapi di ayat 33 Tuhan tegaskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ada sesuatu yang kita dahulukan. Di ayat 33 itu Allah ingin kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang kerajaan Allah itu tentu berbicara tentang hal-hal yang rohani, tentang berbicara tentang kuasa-kuasa Allah, berbicara tentang keselamatan sebagainya, lalu mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, mana yang kita dahulukan? Dan tergantung sudut pandang Anda. Kalau Anda dewasa secara rohani, Anda akan pandang ini lebih penting, rohani lebih penting daripada jasmani. Contoh, saat ini ada jam ibadah, dan saat yang sama Anda itu akan mengadakan kontrak kerja dengan sebuah perusahaan dari luar negeri. Nilai kontrak itu katakanlah 5 miliar. Anda pilih mana? Pilih tetap duduk tenang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nathan Curnawan, atau Anda pergi ketemu sama klien Anda yang dari luar negeri untuk kontrak kerja dulu? Mana yang Anda pilih? Coba deh jujur. 1 kali ibadah atau 5 miliar? Mana yang Anda kejar? Saya yakin dari 100 orang yang saya tanya, 99 akan berkata, saya akan pilih kontrak dulu. Oke? Karena apa? Kalau kontrak ini gagal, saya kehilangan 5 miliar. Orang ini dari luar negeri, belum tentu ada kesempatan yang kedua. Ibadah kan masih ada minggu depan. Ibadah kan masih ada waktu-waktu yang lain. Masa Tuhan nggak tahu? Oke, saya katakan. Nah, yang satu ini gimana? Yang satu ini adalah yang kepleset kali ya. Yang nggak tahu atau nggak bisa bedakan nilai. Atau kemungkinan yang satu orang adalah yang khotbah ini, yang saat ini berkhotbah, karena nggak bisa kabur juga. Mau kabur kemana? Ada kontrak 5 miliar, saya khotbah nggak ada yang mendengar. Oke, itu yang terjadi. Nah, disinilah menunjukkan kedewasaan kita. Kalau engkau benar-benar dewasa, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan Tuhan berkata, Tuhan yang memberikan garansi loh, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau percaya nggak bahwa Tuhan sanggup lakukan itu? Engkau tanda tangan kontrak, engkau abaikan, yang penting aku tetap bisa beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lebih dulu, aku bisa berdoa kepada Tuhan dulu, kontrak yang kedua, dan Anda tinggalkan. Dan Tuhan berkata, semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Artinya, ketika engkau kehilangan kontrak 5 miliar, tapi engkau mementingkan kerajaan Allah dan kebenarannya, mungkin 10 miliar punya kontrak akan datang kepadamu, menyusul. Tuhan bisa kok. Tuhan sanggup kok. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya, kalau semua itu ditambahkan kepadamu, bukan jerih lelah engkau lagi, tapi berkat mengalir di dalam hidup Anda. Mau? Saya yakin Anda rindu seperti itu. Kita lihat ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sehari, kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di ayat 34, orang itu kalau secara rohani semakin dewasa, imannya semakin bertumbuh, rasa kekhawatiran itu semakin hilang. Orang dewasa dalam iman itu, dia akan semakin kuat dan dia akan memandang dunia itu sampah. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, dia pernah berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan dia anggap sebagai sampah semua itu. Jadi, apa yang dikejar oleh orang-orang dunia dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Dulu Paulus juga sama. Ini berharga ini. Kedudukan, kekayaan berharga. Karena dia masih hidup di dunia. Tapi sejak mengenal Yesus, imannya bertumbuh. Dia anggap yang dahulu aku kejar mati-matian, kemuliaan, kehormatan manusia, kekayaan dunia, sekarang bagiku adalah sampah supaya aku bisa memperoleh Kristus. Dan lebih penting lagi Paulus katakan di ayat 13-14, sekarang aku sedang berlari mengejar upah surgawi. Bapak Ibu yang saya kasih, Rasul Paulus tahu persis sorga ada karena dia pernah diangkat ke sorga. Setelah melihat kemuliaan sorga, bagaimana indahnya sorga, bagaimana dahsyatnya sorga, menakjubkannya sorga, setelah itu dianggap dunia ini sampah. Kenapa dia bisa punya pandangan demikian? Karena nilai banding. Setelah dia melihat sorga, dunia itu sudah nggak ada artinya, sudah nggak ada harganya sama sekali. Selama ini kita anggap dunia berharga karena belum ada pembanding. Saya yakin kalau Anda sudah diangkat ke sorga, melihat sorga, sudut pandang Anda juga pasti berbeda. Dunia ini tidak berharga. Bapak Ibu yang saya kasihi, itulah pertumbuhan, itulah kedewasaan. Semakin dewasa Anda, maka engkau akan menjadikan Tuhan itu yang paling berharga. Jangan sampai secara umur Anda sudah tinggi, 60 tahun, 70 tahun, tapi Anda masih mencintai dunia, masih maksakan diri bekerja. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Anda bekerja terpaksa, ya kita susah ngomong. Tapi banyak juga orang yang sudah lanjut umurnya, mestinya secara ekonomi dia sudah kuat, oke? Tapi dia tetap mati-matian kejar hal rohani, diabaikan. Justru semakin tinggi umur kita, mestinya semakin banyak waktu kita gunakan mengejar sorga. Kemudian yang kedua, kita harus bertumbuh secara dewasa. Bertumbuh dewasa dalam hal apa? Yang kedua adalah bertumbuh dewasa dalam hal karakter kita. Karakter kita harus berdewasa. Karakter itu mencakup perkataan dan perbuatan kita. Bapak Ibu, kalau tadi lebih condong pola pikir kita. Kalau ini berbicara tentang sifat kita, perkataan perbuatan kita, berbicara tentang karakter. Nah, orang dewasa itu bisa mengontrol perkataan dan perbuatannya, bisa mengolah emosinya. Yang namanya emosi bukan hanya anak kecil yang ada. Anak kecil dia marah, bisa nangis, jerit-jerit, berguling-guling. Artinya dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan emosinya. Itu anak kecil. Kalau Anda, orang dewasa, kalau lagi marah, kemudian lagi emosi, lalu menjerit-jerit, berguling-guling di tanah, kayaknya Anda nggak beres juga tuh. Betul? Kalau dulu Anda waktu masih kecil, marah, berguling-guling ke tanah, menjerit-jerit, banting ini, banting itu, oke, Anda masih anak kecil. Tapi kalau sudah umur sekarang, sudah umur 20 tahun ke atas,
Anda kalau marah, masih ngamuk-ngamuk, banting ini, banting itu, kemudian berguling-guling di tanah, menunjukkan Anda tidak dewasa. Nah, kalau orang yang dewasa, maka karakternya juga akan dewasa. Orang yang tidak dewasa dalam karakter itu mudah terjadi konflik. Karena itu, kalau engkau sering kali konflik dengan orang lain, menunjukkan engkau itu tidak dewasa. Kita lihat apa yang dikatakan Paulus di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-1 sampai 4. Bagaimana tentang kedewasaan itu. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, ayat pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Perhatikan kalimat yang dipakai oleh Paulus, cukup bagus. Manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia rohani adalah orang-orang Kristen yang mengalami pertumbuhan secara karakter. Dia sudah dewasa secara karakter. Sedangkan orang-orang yang manusia duniawi, walaupun dia sudah memiliki status Kristen, menjadi orang Kristen, tapi karakternya itu masih seperti orang dunia. Perkataannya seperti orang dunia, perbuatannya seperti orang dunia, marah, emosinya seperti orang dunia. Lalu ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena dia nggak dewasa, maka dia hanya bisa dikasih susu, tidak bisa kasih makanan keras. Nah, jemaat yang tidak dewasa ketika ditegur, dia hilang dari gereja. Sakit hati pada pendeta. Tapi kalau yang dewasa ditegur, dinasihati, dia akan semakin kuat, menyadari, dia akan perbaiki diri. Itu orang yang dewasa. Dan faktanya itu banyak jemaat yang tidak dewasa. Dinasihati, ditegur, sakit hati sama pendetanya. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Paulus katakan, kalau di dalam hidupmu masih banyak konflik, artinya engkau tuh masih tidak dewasa. Dan memang faktanya itu anak-anak kecil. Hari ini anak kecil berantem habis-habisan, berkumul habis-habisan, pukul-pukulan, bengkak-bengkak. Minggu depan dia sudah bergandengan tangan tuh. Tapi minggu depan berantem lagi. Nah, itulah anak-anak. Nah, berapa sering anak-anak itu terdapat di dalam gereja, dalam arti anak-anak rohani. Yang satu ini konflik dengan yang satu ini, yang satu ini konflik dengan yang selain ini. Gereja tuh ramai, gereja tuh ribut. Kalau jemaat itu dewasa secara rohani, gereja itu akan saling mengasihi, satu dengan lain saling akur, satu dengan lain bisa bekerja sama, tidak ada iri hati, cemburu, tidak ada ini itu. Itu dewasa. Ayat yang keempat. Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Apolos, dan yang lain berkata, aku dari golongan saya ulang, ayat 4, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ketika di dalam gereja berkelompok-kelompok, orang yang kaya bergaul sama orang kaya, miskin bergaul sama miskin, tukang gojek bergaul dengan tukang gojek, tukang kantoran bergaul dengan tukang kantoran. Ketika di dalam gereja mengelompok-ngelompok, artinya itu nggak dewasa secara rohani. Karena kita tuh saudara seiman, satu iman. Tidak bedakan kaya miskin, hina terhormat. Tidak, kita saling mengasihi, satu keluarga. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh dewasa secara rohani. Karakter kita diperbaiki, karakter kita bertumbuh. Nah, orang yang tidak bertumbuh secara rohani, tidak dewasa secara rohani, perkataan perbuatan dia itu memang bermasalah. Contohlah, berbohong. Berbohong. Dalam 1 bulan ini, berapa kali Anda berbohong? Saya kenal ada pendeta, ini sampai pendeta lo juga suka berbohong. Bohong ini, bohong itu. Beberapa kali saya dibohongi oleh pendeta, ngomongnya begini tapi faktanya begitu. Bapak Ibu yang saya kata, itulah tidak dewasa. Satu kali, ini ada cerita yang agak unik dan juga konyol. Di Amerika diadakan lomba berbohong.
Lomba berbohong. Pernah dengar? Memang unik. Lomba berbohong. Lah ini gimana ya? Apakah berbohong itu prestasi? Dan itu justru menjadi satu tren, ya, lomba berbohong. Nah, ketika diumumkan ada hadiah pialanya, lalu dapat uang sekian, ada juara 1, juara 2, juara 3, ternyata yang daftar itu banyak sekali. Dan rata-rata yang mendaftar itu Anda tahu nggak? Ya, kalau nggak pengacara-pengacara, ya pedagang-pedagang. Tapi maaf kata, nggak semua pengacara, pedagang seperti itu ya. Nah, daftar begitu banyak. Nah, setelah itu kan ada tim jurinya loh. Ada seleksinya. Nah, mereka diberikan kesempatan tuh berbohong sepintar-pintarnya. Nah, dari hasil seleksi tinggal 10 orang. 10 besar. Nah, dari 10 besar lalu diseleksi tinggal 5 besar. 5 orang. Lalu 5 orang ini masing-masing diberikan waktu 15 menit untuk menceritakan sebuah cerita bohong. Bagaimana dia bohong orang, bagaimana dia menipu orang dan sebagainya. Masing-masing 15 menit. Nah, yang pertama tampil. Dia mulai cerita. Dan sampai kita nggak masuk akal, begitu hebatnya, begitu pintarnya dia bercerita sampai orang dibohongi. Nah, satu demi satu giliran. Lalu giliran yang terakhir. Yang terakhir ini seorang bapak-bapak umur sekitar 50 tahunan. Dia tampil nggak sampai 15 menit. Kalau yang lain tuh 15 menit belum selesai cerita, terpaksa dikasih bel, tanda waktumu habis. Tapi yang satu ini kelebihan waktu. Dia tampil hanya beberapa menit, setelah itu dia kembali ke tempat duduknya. Tapi dia jadi juara 1. Kenapa bisa demikian? Apa yang dia katakan sih? Dia berkata waktu tampil, saat ini aku umur 50 tahun. Dan sepanjang hidup aku dari lahir sampai umur 50 tahun ini belum pernah sekalipun aku berbohong. Selesai, dia kembali ke tempat duduk. Tapi dia juara. Loh, kok bisa? Pertanyaan saya begini loh. Anda percaya nggak orang ini 50 tahun tidak pernah berbohong? Percaya nggak? Saya yakin Anda tidak percaya, betul? Saya juga nggak percaya. Nah, justru ketika kita tidak percaya, artinya dia berhasil membohongi kita, nilainya langsung naik. Oke? Dan hakim akhirnya putuskan, inilah juara tukang berbohong. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, berbohong. Kalau kita masih suka bohong ini, suka bohong itu, artinya kita tidak dewasa di dalam karakter kita. Tinggalkan itu. Nah, selain berbohong, juga mungkin pertengkaran. Kemarahan seringkali dimulai dari hal yang kecil dan sepele. Dan jika dibiarkan akan berkembang besar, bertengkar. Pertengkaran itu selalu dimulai dari kecil dan sepele. Kalau dibiarkan akan berkembang. Bahkan bisa terjadi konflik fisik. Bahkan terjadi pembunuhan. Saya akan ceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang bos. Bos ini rupanya tipe pengusaha atau tipe bos yang takut pada istri. Tapi di kantor ya galaknya minta ampun. Kenapa bisa demikian? Rupanya si bos ini dia bisa memimpin sebuah perusahaan itu adalah warisan dari mertuanya. Dia menikah dengan seorang wanita yang kaya raya. Oke? Padahal awalnya dia seorang pria yang biasa saja. Ekonominya pas-pasan. Tapi setelah menikah sama orang kaya, dia dipercayakan memegang perusahaan ini. Tapi di rumah, dia tetap seorang yang takut pada istri. Karena istri yang pegang kendali. Lu macam-macam gua ceraikan. Lu macam-macam gua pecat sebagai bos sisa. Karena pemilik perusahaan bapaknya percayakan perusahaan ini kepada anaknya perempuan. Lalu anaknya perempuan minta suami yang tangani perusahaan ini. Dia takut sekali sama istrinya. Tapi di kantor galaknya minta ampun. Macam-macam kalau karyawan pasti habis sama dia. Sampai suatu hari akhirnya bos ini telat ke kantor. Biasa. Jam 8 dia sudah ada di kantor. Makanya karyawan itu kalau lewat jam 8 itu pasti absennya sudah merah. Dia marah-marah. Dan hari itu dia datang ke kantor itu sekitar jam 11 pagi. Karyawan yang lain berpikir, bos tidak masuk hari ini. Ternyata dia masuk.
Jam 11. Kenapa dia jam 11 masuk? Rupanya malam tadi baru dikuliahi sama istrinya yang galak ini. Sehingga semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Sehingga waktu subuh baru sempat meram, tapi tahu-tahu sudah kesiangan. Waktu siang istri marah-marah lagi. Kamu nggak ke kantor macam-macam kan? Setelah itu buru-buru dia mandi, sarapan sedih. Setelah itu ke kantor. Tapi sampai kantor sudah jam 11. Rupanya ada seorang karyawan. Seorang karyawan juga mengalami nasib yang sama. Mungkin malam tadi dia baru dikuliahi sama istrinya. Sehingga dia tidak bisa tidur. Sehingga dia pikir hari itu bos tidak datang. Ya sudah, di sofa tamu dia berbaring. Bukan hanya itu, sambil merokok. Begitu bos datang, bos melihat karyawan ini, dia perhatikan. Dia nggak sadar, bos lagi perhatikan. Nah begitu dia arahkan, baru kaget. Langsung berdiri dan matikan rokoknya. Langsung bosnya marah-marah. Nah, waktu mulai marah, ya sudah, saya ambil sebuah itu cerita. Dari waktu marah, akhirnya berkembang. Ujung-ujungnya berantem. Cerita begini. Dasar kamu nyamuk kotor. Nyamuk itu kan Anda tahu dong, nyamuk itu pengisap. Kan nyamuk terbang hingga mengisap. Emangnya waktu nyamuk ngisap Anda permisi dulu, punten dulu, permisi dulu? Nggak ada, langsung ngisap setelah kenyang pergi. Jadi bos ini mengibaratkan kamu tuh seperti nyamuk mengisap duit perusahaan, tapi kerjanya nggak becus. Rupanya si anak ini juga, si karyawan ini karena lagi hang juga otaknya, semalam kurang tidur, dimarah-marah sama istri, masih mabok dia, akhirnya juga terpancing emosinya. Dia pikir apa yang lebih besar daripada nyamuk? Apa yang lebih besar dari nyamuk? Setelah dia berkata, dasar bos lalat. Ini kan sudah mulai nih perang, dari nyamuk sudah ke lalat. Nah si bos yang dikatakan lalat lalu mulai pikir apa yang lebih gede dari lalat? Dasar kamu kecoa. Kemudian karyawannya mulai pikir lagi yang lebih besar dari kecoa. Kebetulan bosnya ini orangnya agak pendek dan perutnya agak gendut. Lalu dia berkata, kodok gendut. Kodok gendut. Bosnya dikatakan kodok gendut. Wah, bosnya jengkel, makin marah. Lalu pikir, apa yang lebih gede daripada kodok dan juga tukang ngisap perusahaan tapi kerjanya nggak becus? Dia pikir, tikus. Tikus kan tukang korupsi. Boleh dah. Dasar tikus jelek, tikus god. Dia maki karyawan itu tikus god. Artinya tikusnya kan tukang maling. Engkau nih kerja nggak beres, tapi maunya gaji tinggi. Itu tikus jelek, tikus god. Lalu karyawannya mulai pikir lagi. Yang lebih dari tikus, yang lebih gede dari tikus, dan juga ada unsur pertengkaran. Lalu dia berkata pada bosnya, dasar kucing kurap. Kucing kurap katanya. Nah bosnya mulai keluar, maaf kata ya, ini kalimat saya agak kasar-kasar nih, karena apa? Ini bertengkar, manusia bertengkar tuh nggak mungkin pakai kalimat harus apa kabar, nggak mungkin, hal kasar-kasar. Langsung bosnya berkata, dasar anjing. Nah si karyawan mulai, dasar babi. Nah setelah dia pikir diserang babi, lalu bos mulai berpikir lebih besar dari babi apa? Dasar sapi. Kemudian karyawan mulai berpikir lebih besar dari sapi apa? Gajah. Gajah. Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah selesai? Kalau orang berkhotbah bisa kekurangan naskah khotbah, bisa kekurangan bahan khotbah, tapi bertengkar tidak pernah kekurangan bahan bertengkar. Dia berpikir apa yang lebih gede daripada gajah? Pikir-pikir, langsung dia berkata, dinosaurus. Waduh, dinosaurus. Memang dinosaurus lebih gede dari gajah, tapi pernah lihat nggak dinosaurus? Jadi bayangan dia, bosnya itu seperti dinosaurus, galak, ganas dan sebagainya. Lalu bosnya berpikir, apa yang lebih gede daripada dinosaurus? Pikir-pikir, langsung ditembak lagi ke bawahnya, dasar kebun binatang. Kalau kebun binatang, mau binatang apapun segede apapun, ya udah tetap aja binatang. Apakah habis sudah kebun binatang? Lalu si karyawan berkata, dasar tai kebun binatang, kotoran kebun binatang. Ya ujung-ujungnya bos sama karyawan berantem, babak belur tuh.
Setelah itu Karin dipecat. Ya memang dipecat. Nah itulah bertengkar Bapak Ibu. Tidak dewasa secara karakter, maka tidak bisa kendalikan emosi. Berapa sering suami istri itu berantem karena tidak dewasa secara karakter. Istrinya marah-marah terus. Tukang marah itu adalah orang yang tidak dewasa secara karakter. Kalau dia bisa dewasa secara karakter, dia bisa kendalikan emosi dia. Oke? Nah, suami kalau sudah sering dimarahin, gimana tuh? Sakit hati juga kan? Itu ketidakdewasaan. Bapak Ibu, Tuhan ingin Anda bertumbuh dewasa. Tuhan ingin karakter kita tuh dewasa. Maka di kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu seperti dunia ini, artinya karakter kita. Perkataan kita jangan seperti orang dunia, perbuatan kita jangan seperti orang dunia, pola pikir kita jangan seperti orang dunia. Dengan kata lain, setelah engkau dipilih Tuhan menjadi orang Kristen, hidupmu harus berubah, budi pekertimu harus berubah. Karena jika engkau tidak berubah, engkau akan mempermalukan Tuhan. Selain itu di sana, persembahkan tubuhmu. Tubuh apa yang kita persembahkan? Pasti bukan tubuh yang rusak ini, tapi setelah tubuh kita perbaharui, kita persembahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, persembahan yang memuliakan Tuhan. Sehingga menjadi garam dan terang dunia, garam dan terang dunia akan memuliakan Tuhan. Karena itulah orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Orang yang berhasil menjadi garam dan terang dunia adalah orang yang sudah lolos dari pembentukan karakternya. Perkataan perbuatannya memuliakan Tuhan. Sehingga orang yang mendengar, orang yang melihat, memuliakan Tuhan. Wah, ternyata orang Kristen henhau, bagus, hanciang. Bapak Ibu yang saya kasih, jadilah orang yang dewasa. Dengan kedewasaan kita inilah, maka kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mendengar, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mendengarkan topik hari ini di tanggal 27 September. Di minggu yang terakhir di bulan September, bertumbuh dewasa. Waktu berjalan begitu cepat. Satu minggu demi satu minggu, satu bulan, bahkan setahun demi setahun berganti begitu cepat. Tapi pertanyaan kami adalah, apakah kami bertumbuh dewasa seiring berjalannya waktu? Masing-masing pribadi yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal, pertumbuhan itu adalah kehendak Engkau supaya kami bertumbuh dewasa. Bertumbuh bagaimana kami memandang dunia ini dan bertumbuh dalam karakter kami. Terima kasih Tuhan, semoga itu membuat kami lebih dewasa lagi ke depannya. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Shalom. Sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman dan pokok doa, saya mewakili pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak. Pengumuman 1. Seperti yang kita dengar dan baca di berbagai media elektronik dan media cetak, peningkatan COVID-19 di Indonesia belakangan sangat tinggi, khususnya di DKI Jakarta. Gubernur telah memberlakukan kembali PSBB secara lokal dan diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Karena itu, kemungkinan sampai beberapa bulan ke depan ibadah di gedung belum bisa dijalankan. Berhubungan kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi 0856-9495-3333. 3. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa-masa yang sulit akibat COVID-19, Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek
berdurasi sekitar 30 menit yang disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Tema yang ditayangkan setiap Rabu untuk saat ini adalah penyakit menurut Alkitab. Sebuah topik menarik dan terdiri dari 7 subtema. Setiap hari Rabu akan ditayangkan satu subtema. Subtema untuk Rabu ini tanggal 30 September 2020 adalah penyakit adalah percobaan dari iblis. 4. Kelas pengajaran Alkitab Zoom Sabtu depan tanggal 3 Oktober 2020 jam 19 sampai jam 21 membahas topik apa tujuan hidup manusia. 5. Akan segera dibuka kelas pengajaran via Zoom dengan tema Allah Tritunggal versus Allah Esa setiap hari Senin jam 19 sampai 21. Pelajaran ini akan diadakan 10 kali pertemuan. Pelajaran akan dimulai tanggal 5 Oktober 2020 dengan tema 1. Mengenal Allah yang benar. Bagi yang tertarik, harap mendaftarkan diri kepada Ibu Marcel di 0812 8005 4998 dengan biaya 50.000. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi ini melalui live streaming. Tuhan memberkati hamba-Nya Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani pagi ini. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, dan pekerjaannya. Terima kasih untuk vaksin produksi ERC yang sedang diuji cobakan di Indonesia berhasil efektif, sehingga bisa segera diproduksi secara massal. Pulihkan juga Tuhan untuk ekonomi di Indonesia, supaya tidak mengalami krisis yang signifikan. Pemerintah Republik Indonesia diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan solusi yang tepat dalam menangani COVID-19 di seluruh wilayah NKRI. Untuk pengadaan gedung gereja, kita imani Tuhan akan menyediakan apa yang kita impikan. Tuhan jamah jemaat yang sakit. Bapak Tan Eliezer stroke, Bapak Ameng asam lambung, Ibu Lim Hinlan, mama dari Ibu Rahel, mertua Pendeta Nathan Jurnawan masih dirawat jalan. Marlene Handoyo, cucu Pak Rama Handoyo, positif COVID-19. Kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu dan pulihkan dan sehat kembali. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang berada di garis terdepan dalam peperangan melawan COVID-19, terutama jemaat kita, Pendeta Dr. Lilis Haryanti dan Dr. Astari, putri Pendeta Ibu Yemima. Tuhan lindungi mereka juga Tuhan, supaya mereka senantiasa sehat dan dilindungi. Sebelum kami pulang, mari kami menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan Bapak Ibu, saya akan memberkati Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun dari sorga melalui Roh Kudus atas kehidupan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu akan diberkati dalam setiap pekerjaan Bapak Ibu. Apapun yang jumpai tanganmu kerjakan akan memberikan hasil. Bapak Ibu akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau pergi dan melangkah, Tuhan akan menjaga dan melindungimu. Bapak Ibu akan diberkati dalam kesehatan. Yesus sanggup menyembuhkan apapun penyakit yang engkau alami. Bapak Ibu akan diberkati dalam keluargamu masing-masing. Kehidupan harmonis, kehidupan yang indah bersama dengan anak istrimu, Tuhan akan memberikannya sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus oleh penghiburan Roh Kudus akan turun atas saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan pujian Telah Kulihat. Refnya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sampai bertemu di awal Oktober. Dan di awal Oktober nanti saya akan membawa satu topik yang sangat menarik, yang cocok dengan situasi kondisi dunia saat ini, yaitu krisis ekonomi, dengan topik Elia diberi makan oleh burung gagak.
Mari kita bertemu kembali di awal Oktober. Tuhan berkati.